Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekedar diucapkan oleh lisan, tetapi diwujudkan dalam ketaatan yang tampak pada sikap, akhlak, dan amal kehidupan kita sehari-hari. Sebab hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh keberuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mentadaburi satu ayat Al-Quran yang agung, sebuah ayat yang tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita yakini, tetapi juga mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Ayat yang tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga menggerakkan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan saya memulai khutbah ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca berkali-kali, tetapi kehidupan kita seolah berjalan seperti biasa saja? Padahal ayat yang sama pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dibaca oleh para sahabat, para ulama, dan orang-orang saleh sebelum kita. Mushafnya sama, lafaznya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Namun mengapa ayat itu mampu mengubah mereka? Mengubah cara mereka memandang kehidupan, mengubah cara mereka beribadah, bahkan mengubah masyarakat di sekeliling mereka. Lalu, mengapa kita seringkali hanya selesai membacanya saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali yang berbeda bukanlah ayatnya, yang berbeda adalah cara manusia menjambut ayat itu. Ada yang membaca Al-Quran untuk memperoleh pahala, ada yang membacanya untuk mencari ketenangan, ada yang membacanya untuk menambah ilmu. Semuanya adalah kebaikan. Namun ada pula hamba-hamba Allah yang setiap kali membaca firman-Nya, hatinya bertanya, "Ya Allah,
apakah yang engkau kehendaki dariku setelah aku membaca ayat ini? Dia bertanya, ya Allah, apakah yang engkau kehendaki dariku setelah aku membaca ayat ini? Pertanyaan itulah yang mengubah bacaan menjadi pengabdian, mengubah ilmu menjadi amal, mengubah seorang mukmin menjadi sebab hadirnya kebaikan bagi orang lain. Karena sesungguhnya Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dibaca. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk, dan petunjuk baru benar-benar hidup apabila melahirkan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Semoga ayat ini tidak hanya didengar oleh telinga kita, tapi juga mengetuk hati kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, selama ini mungkin kita lebih sering bertanya, apa arti ayat ini? Namun pada hari ini marilah kita bertanya dengan cara yang berbeda. Mengapa Allah menurunkan ayat ini? Karena setiap firman Allah tidak hanya meminta untuk dipahami. Firman Allah menunggu untuk dihidupkan. Dan ketika sebuah ayat benar-benar dihidupkan, disitulah Allah mengubah kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita perhatikan bagaimana Allah memulai ayat yang agung ini. Allah berfirman, wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Saudara-saudaraku, ayat ini tidak dimulai dengan perintah untuk berbicara, tidak pula dimulai dengan perintah untuk melarang. Allah terlebih dahulu memerintahkan agar lahir sebuah umat. Mengapa? Karena ada amanah-amanah agama yang terlalu besar untuk dipikul seorang diri. Mendidik generasi tidak dapat dilakukan sendirian. Menebarkan ilmu tidak akan selesai oleh satu orang. Menyantuni fakir miskin tidak cukup dengan satu tangan. Menjaga akhlak masyarakat tidak dapat dipikul oleh satu pundak. Karena itu Allah tidak memanggil seorang pahlawan, karena Allah memanggil lahirnya sebuah umat. Saudara-saudaraku, kata umat mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang membentuk manusia untuk hidup sendiri-sendiri. Islam membangun kebersamaan, menguatkan persaudaraan, mengajarkan saling melengkapi. Setiap orang mempunyai tempatnya, setiap orang mempunyai amanahnya, setiap orang mempunyai kesempatan menjadi jalan hadirnya kebaikan. Ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang berdagang dengan jujur, ada yang bekerja dengan amanah, ada yang mengurus masjid, ada yang menyantuni anak yatim, ada yang merawat orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Masing-masing memiliki ladang amalnya, dan semuanya menjadi bagian dari umat yang dikehendaki Allah. Saudara-saudaraku, betapa indahnya apabila setiap orang tidak lagi bertanya apa yang bisa dilakukan oleh orang lain, tapi mulai bertanya, bagian apa yang Allah amanahkan kepadaku untuk umat ini?
Karena ketika setiap mukmin mengambil perannya, yang sedikit menjadi banyak, yang lemah menjadi kuat, yang kecil menjadi besar, bukan karena hebatnya manusia, tetapi karena Allah memberkahi kebersamaan mereka. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah memerintahkan lahirnya sebuah umat, Allah menjelaskan tugas mereka. Yad'una ilal khair. Mereka menyeru kepada al-khair. Perhatikanlah. Allah tidak langsung memerintahkan mencegah kemungkaran. Allah mendahulukan satu kata yang sangat indah, al-khair. Para ulama menjelaskan bahwa al-khair mencakup keseluruhan kebajikan, keseluruhan kebaikan yang diridhai Allah, akidah yang benar, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, kejujuran, keadilan, kasih sayang, kepedulian, dan seluruh amal yang membawa manfaat bagi manusia. Karena itu, mengajarkan anak membaca Al-Quran adalah al-khair. Mendidik generasi dengan ilmu adalah al-khair. Menjaga amanah dalam pekerjaan adalah al-khair. Menyambung silaturahmi adalah al-khair. Menyantuni anak yatim adalah al-khair. Menolong tetangga yang sedang kesusahan adalah al-khair. Setiap kebaikan yang mendekatkan manusia kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama termasuk bagian dari al-khair. Saudara-saudaraku, ada pelajaran yang sangat halus dalam susunan ayat ini. Allah mendahulukan menyeru kepada al-khair, baru kemudian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini mengajarkan kita bahwa membangun selalu didahulukan sebelum menjaga, menanam didahulukan sebelum membersihkan, menghidupkan didahulukan sebelum melarang. Betapa sering kita bertanya, kemungkaran apa yang harus dihentikan? Padahal Al-Quran lebih dahulu mengajarkan kita bertanya, kebaikan apa yang sudah kita hadirkan? Sebab apabila kebaikan tumbuh, ia akan mempersempit ruang bagi keburukan. Apabila ilmu berkembang, kebodohan akan berkurang. Apabila kejujuran menjadi kebiasaan, kecurangan akan kehilangan tempatnya. Apabila kasih sayang memenuhi kehidupan, permusuhan akan melemah. Inilah cara Al-Quran membangun masyarakat. Bukan dimulai dengan kebencian kepada kemungkaran, tetapi dimulai dengan kecintaan kepada kebaikan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kebaikan apa yang telah Allah hadirkan melalui diri kita? Apakah keluarga kita semakin dekat kepada Allah karena kehadiran kita? Apakah tempat kita bekerja menjadi lebih jujur karena amanah yang kita pegang? Apakah lingkungan kita menjadi lebih baik karena akhlak yang kita tunjukkan? Karena setiap mukmin yang menghadirkan satu kebaikan sedang menjawab panggilan ayat ini. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah berfirman yad'una ilal khair, Allah melanjutkan firman-Nya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Saudara-saudaraku, seringkali kita memahami amar ma'ruf hanya sebatas menyuruh orang lain berbuat baik, padahal maknanya jauh lebih dalam. Amar ma'ruf adalah menghadirkan suasana di mana kebaikan dikenal, dicintai, dan menjadi kebiasaan. Tidak cukup kita mengajarkan kejujuran. Kejujuran harus menjadi budaya. Tidak cukup kita mengajarkan salat. Rumah-rumah kita harus menjadi rumah yang memuliakan salat. Tidak cukup kita berbicara tentang amanah. Kita sendiri harus menjadi orang yang paling dapat dipercaya. Sebab nasihat yang paling kuat bukanlah yang keluar dari lisan, melainkan yang tampak dalam kehidupan. Karena itu setiap mukmin memiliki ladang amar ma'ruf. Seorang ayah melakukannya di dalam keluarganya,
Seorang ibu melakukannya melalui kasih sayang dan pendidikan anaknya. Seorang guru melakukannya di ruang kelas. Seorang pedagang melakukannya dengan kejujuran. Seorang pemimpin melakukannya dengan keadilan. Dan setiap kita melakukannya dengan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari yang mungkar. Saudara-saudaraku, setiap larangan Allah sesungguhnya adalah kasih sayang Allah. Seorang ayah melarang anaknya bermain di jalan bukan karena membencinya, tetapi karena mencintainya. Seorang ibu melarang anaknya menyentuh api bukan karena ingin menyulitkannya, tapi karena ingin melindunginya. Demikian pula syariat Allah. Allah melarang berbohong atau kebohongan karena kebohongan menghancurkan kepercayaan. Allah melarang kezaliman karena kezaliman merusak kehidupan. Allah melarang riba karena riba melahirkan ketidakadilan. Allah melarang zina karena zina menghancurkan kehormatan keluarga dan masa depan generasi. Maka mencegah kemungkaran bukanlah wujud kebencian kepada manusia, tetapi wujud kasih sayang agar manusia tidak terjatuh kepada sesuatu yang membinasakan dirinya. Karena tujuan nahi mungkar bukan mempermalukan orang lain, bukan memenangkan perdebatan, tetapi mengembalikan manusia kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah menutup ayat ini dengan sebuah kabar menenteramkan hati. Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan mereka itulah orang-orang yang paling terkenal. Allah hanya mengatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena ukuran keberhasilan seorang mukmin bukanlah tingginya kedudukan di hadapan manusia, bukan pula banyaknya pujian yang diterima, tetapi diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang disebut dalam ayat ini. Umat yang senantiasa menyeru kepada al-khair, umat yang menegakkan yang ma'ruf, umat yang mencegah kemungkaran dengan ilmu, hikmah dan kasih sayang. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang diberi kabar gembira olehnya sebagai orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.